Perkenalkan, nama saya Tarita Ramutahu dengan NIM 2624250. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce adalah cara alternatif dalam melaksanakan bisnis transaksi perdagangan elektronik. Secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet yang menghubungkan antara perusahaan konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Kelebihan e-commerce antara lain cakupan yang tak terbatas, cepat dalam proses transaksi, ide dan aktivitas sangat tinggi, serta dalam penyampaian informasi bisa lebih cepat, data dan secara periodik dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, memberikan aktivitas yang baik, inovasi, dan terpercaya. Ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan dalam e-commerce tinggi dan di mana sudah terprogram dan pengguna bisa akses dengan sederhana. Keuntungan pemakaian dengan dilaksanakan dalam aktivitas secara online dengan akan lebih sederhana dan bisa diatur diri sendiri oleh masing-masing pelanggan. Contohnya, babak umbu konsumen dapat menggunakan perangkat sendiri sepanjang hari, bisa melakukan aktivitas di depan komputer tanpa meninggalkan rumah. Keuntungan e-commerce yaitu bagi pembisnis online sendiri merasa lebih nyaman tanpa harus mempunyai geral atau toko pelayanan atau karyawan. Dapat diilustrasikan penjual tenun ikat Jawa Timur menjual produknya yang terbaru melalui promo pengupdate harga-harga barang atau jasa. Keuntungan e-commerce antara lain keuntungan bagi pihak manajemen informasi yang didapatkan lebih cepat, baik peningkatan omset, penguasaan dan sejauh mana dan kesetiaan pelanggan atau konsumen. Contohnya dalam perjalanan sesuatu, para produk atau barang jasa lingkup penjualannya bukan hanya mencakup sasaran lintas lokal saja, suatu tempat, suatu negara saja, melainkan sudah mencakup lintas universal yang dapat disimpul dengan memperluas jangkau area penjual makin otomatis atau meningkat. Keamanan sistem aplikasi. Keamanan merupakan yang penting guna menjalankan bisnis online dikarenakan semakin canggih suatu program aplikasi. Aplikasi sistem ini guna untuk membangun keuntungan yang sebesar-besarnya hingga perlu adanya pengertian tutorial sistem verifikasi untuk kedua belah pihak. Hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keamanan sistem aplikasi dalam dunia e-commerce, yang satu, teknologi kriptografi, yaitu teknik yang dipakai dalam mengubah informasi pesan atau plain text ke dalam sebuah teks rahasia. Chip teks yang kemudian bisa diubah kembali ke format semula. Yang kedua, on-time password. Dalam transaksi hanya bisa dipakai sekali saja dan alangkah baiknya nomor dan huruf abjad digunakan. Yang ketiga, para ahli di bidang keamanan. Para ahli ini dapat menghubungkan segala aspek dalam meningkatkan dan menjaga keamanan. Baik dari saya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Purido Murangguna dengan NIM 2624062. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam sistem informasi memiliki peranan penting yang berkontribusi pada keberhasilan aktivitas. Sistem informasi dalam menghasilkan informasi dalam menjalankan perannya di dalam sistem informasi. Komponen manusia memiliki syarat yang dapat mempengaruhi dan memanipulasi data perangkat lunak dan proses perjalanan sistem informasi.
Sumber daya manusia berperan penting di dalam sistem informasi sebagai pengguna akhir yang menggunakan sistem informasi atas pengguna informasinya dan pihak yang melakukan pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Yang pertama itu memakai atau pengguna akhir atau end user. Yang kedua yaitu pengembang spesialis atau analis sistem. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang sumber daya perangkat lunak. Sumber daya perangkat lunak menurut Al-Jami dan Ceranana pada tahun 2012 perangkat lunak terbagi dalam dua kelompok yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak pengelola sistem didefinisikan sebagai subset perangkat instruksi yang berguna untuk mengelola sumber daya sistem komputer. Sumber daya perangkat lunak, sedangkan menurut Maracas dan Brian 2013, sumber daya perangkat lunak terbagi dalam 3 jenis yaitu yang pertama perangkat lunak sistem mengelola mengendalikan operasi sistem informasi. Yang kedua perangkat lunak aplikasi atau program. Yang ketiga prosedur atau instruksi operasi lunak untuk memadu pengguna sistem informasi. Yang ketiga yaitu sumber daya perangkat keras. Perangkat keras termasuk sumber daya yang mencakup perangkat bahan dan fisik yang melibatkan aktivitas pemrosesan transformasi dalam menjadi informasi. Sumber daya perangkat sedangkan perangkat keras berbasis komputer yakni sistem komputer, komponen elektronik, listrik, dan teknik yang terhubung. Sumber daya perangkat keras menurut Richard Fogg 2013 menjelaskan bahwa struktur komputer modern terdiri dari beberapa komponen yaitu yang pertama itu central processing atau unit CPU. Yang kedua yaitu memori atau penyimpanan data sementara. Yang ketiga subsistem atau input atau output. Yang keempat bus atau perangkat. Halo, perkenalkan nama saya Yulita Tatuadang dengan NIM 262404066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya jaringan dan sumber daya data. 1. Sumber daya jaringan. Sistem informasi berbasis komputer pada umumnya melibatkan banyak perangkat keras komputer dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang digunakan untuk distribusi data dan informasi. Jaringan juga merupakan salah satu komponen yang berkontribusi penting dalam proses pengumpulan data serta penyebaran informasi yang mencakup infrastruktur jaringan dan media komunikasi. Jenis-jenis sumber daya jaringan. 1. Infrastruktur jaringan. Jaringan memiliki infrastruktur dari semua perangkat keras jaringan, perangkat lunak jaringan, dan teknologi pengolahan data yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasi dan jaringan komunikasi seperti kartu jaringan dan prosesor komunikasi. 2. Media komunikasi. Media yang digunakan dalam komunikasi dari titik satu ke titik lainnya atau dari komputer satu ke komputer lainnya dapat menggunakan dua jenis media, yakni media kabel dan nirkabel. 2. Sumber daya data. Data sebagai bahan baku informasi merupakan aset bagi organisasi seperti kendaraan, inventaris, dan uang. Pentingnya sebuah data dapat memberikan pengaruh perubahan pada organisasi modern sehingga data menjadi sumber kehidupan organisasi dan pengelolaan data yang efektif dan efisien. Data dapat mengacu tentang sebuah peristiwa, transaksi tercatat yang diklasifikasi dan disimpan namun belum memiliki arti. Adapun jenis-jenis pengelolaan data. 1. Basis data. Basis data berupa kumpulan dari fakta-fakta saling berhubungan yang menjadi bahan baku untuk dilakukan pemrosesan menjadi informasi.
2. Basis pengetahuan mencakup dalam dan atau informasi yang disusun dan diolah sedemikian rupa dan disimpan dalam macam-macam jenis dan bentuknya, seperti aturan-aturan, fakta, bahkan contoh penyelesaian kasus yang pernah ada.